Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Anak-anakku siswa-siswi SMK Excellence 1 Kota Tangerang, kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan, yaitu tentang instalasi server IPPBX. Server IPPBX membutuhkan instalasi software untuk mendukung penggunaan VoIP pada sebuah jaringan. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang apa itu IPPBX. Untuk IP adalah protokol internet. PBX atau PABX yaitu Private Automatic Branch Exchange, yaitu pertukaran cabang secara private atau tertutup. Bisa dilihat gambar, yaitu yang maksud dengan IPPBX adalah seperti gambar berikut. IPPBX adalah sistem pusat yang mengalihkan dan merutakan panggilan antara jaringan telepon dengan pengguna VIP. Pada sistem khusus ini, menilai cara terbaik untuk merutakan banyak panggilan secara bersamaan. Efisiensi memungkinkan pengguna bisnis untuk berbagi sumber daya yang terbatas, seperti sejumlah saluran telepon eksternal. Cara kerja dari IPPBX, jadi setiap pengguna di jaringan VoIP akan diberikan tanda pengenal yang unik untuk masing-masing. Tanda pengenal ini biasanya terstruktur seperti alamat email dan alamat SIP pengguna. IPPBX menyimpan daftar semua pengguna dan alamat SIP mereka. Saat Anda membuat panggilan di telepon VoIP, maka IPPBX menentukan apakah itu panggilan internal ataupun panggilan eksternal. Setelah tadi kita sudah menjelaskan tentang IPPBX, nah kita masuk ke server IPPBX. Dalam instalasi software, IPPBX membutuhkan beberapa software pendukung untuk penggunaan VoIP. Yang pertama, ada Elastix. Elastix merupakan perangkat lunak sumber terbuka communication server yang menyatukan IPPBX, email, AM, faksimiles, dan juga fungsionalitas kolaborasi. Memiliki antarmuka web yang mencakup kemampuan seperti software call center dengan panggilan prediktif. Memiliki fungsi yang mendasarkan pada proses atau proyek open source yang termasuk Asterisk, Hylevex, OpenFire, dan juga Postfix. Pada aplikasi ini atau software ini menawarkan paket PBX, faksimiles, instant messaging, dan juga fungsi email. Elastix juga memiliki dukungan di berbagai perangkat keras seperti Dinstar, OpenFox, Digium, Sangoma, Rhino, Sorcom, dan juga Yestar. Elastix merupakan distribusi pertama yang termasuk model call center dengan dialer prediktif. Dirilis seluruhnya sebagai perangkat lunak bebas, maka modul ini dapat diinstal dan dari antarmuka berbasis web yang sama dengan Elastix melalui Leader modul. Selanjutnya adalah Breaker. Breaker adalah sebuah distro Linux Ubuntu yang didesain khusus menjadi sebuah server VoIP. Dengan software Breaker, komputer akan berubah menjadi mesin PBX atau Private Branch Exchange dengan kemampuan telekomunikasi melalui jaringan IP.
Dalam mengkonfigurasikannya, yang step pertama itu kita harus mengkonfigurasikan BIOS agar melakukan booting pertama kali dari CD-ROM. Untuk proses ini sama seperti dengan proses instalasi software lainnya menggunakan booting di BIOS. Nah, kemudian CD breaker IPPBX dimasukkan ke dalam CD-ROM. Install breaker IPPBX ke hard disk. Ketik install, lalu tekan enter sampai proses instalasi selesai. Setelah selesai, sistem akan membuat password default untuk konsol login dan web login, serta mengkonfigurasikan alamat IP secara default. Jadi setelah proses selesai, software ini akan membuat sebuah password terus untuk login dan web login serta IP-nya itu secara default atau secara otomatis. Untuk default konsol login, username dan passwordnya seperti berikut, yaitu username adalah support dan passwordnya menggunakan breaker. Untuk default web login, username-nya administrator dan passwordnya breaker. Untuk alamat IP defaultnya, IP address-nya 192.168.2.2 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk IP address breaker menggunakan konfigurasi IP manual sehingga kita dapat mengubah alamat IP-nya. Contoh alamat IP-nya kita ubah menjadi 192.168.50.143. Pada proses instalasi, seperti yang sudah dijelaskan, software breaker ini otomatis memeriksa hardware yang terpasang dengan memeriksa CD-ROM terlebih dahulu. Kemudian, breaker memeriksa perangkat keras jaringan, lalu mengkonfigurasikannya alamat IP secara otomatis. Selanjutnya, breaker menghapus format harddisk dan menggunakan semua isi harddisk. Yang terakhir, breaker akan menginstal grup bootloader. Jika instalasi sistem selesai, maka CD breaker akan otomatis keluar dari CD-ROM dan kemudian komputer tersebut akan merestart. Setelah instalasi selesai, kalian dapat mulai melakukan konfigurasi dari konsol seperti mengganti alamat IP, konfigurasi tanggal dan jam, dan lain-lain. Jadi kalian dapat mengubahnya setelah instalasi selesai. Untuk alamat IP default yang tadi sudah dijelaskan yaitu 192.168.2.2. Pada banyak kondisi sudah dipastikan perlu diubah karena untuk menyesuaikan dengan topologi jaringan yang akan kita buat serta alamat IP-nya. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan topologi kita. Tahapan konfigurasi pada sistem operasi breaker. Ada 4 tahapan. Yang pertama, konfigurasi administrator atau web base. Konfigurasi administration pada browser dengan cara memanggil alamat IP breaker melalui web browser dengan IP 192.168.50.143, yaitu IP yang didaftarkan pada server. Setelah itu, akan muncul halaman untuk login dengan username default, administrator, dan password yang default yaitu breaker. Selanjutnya, kalian juga dapat melakukan penambahan account sehingga mudah dilakukan manajemen user dan dapat diberikan hak akses untuk mendapatkan yang dilakukan oleh user, baik sebagai administrator maupun sebagai user biasa. Yang kedua ada konfigurasi pada IPPBX Administration. Pada halaman konfigurasi, Administration
Tersedia menu untuk mengatur fitur IPPBX dari Breaker, antara lain untuk pengaturan extension, trunks, dan juga routes. IPPBX menampilkan status statistik sistem yang menunjukkan persentase load overage, CPU, memori, dan swap yang terpakai, serta penggunaan ruang hard disk dan kecepatan menerima datanya. Karena proses pengambilan datanya real time dan dapat menggunakan sumber daya CPU yang tidak sedikit, maka tidak disarankan untuk terus-menerus membuka halaman konfigurasi tersebut. Terdapat 3 fitur menu yang akan dikonfigurasikan pada IPPBX Administration, yaitu menu extension. Pada fitur extension berkaitan dengan pengaturan account pada IPPBX, kalian juga dapat melakukan penambahan serta penghapusan juga pergantian data account pada menu ini. Setiap akun yang ditambahkan berlaku sebagai ekstensi IPPBX. Jadi akun atau akun-akun yang ditambahkan itu bisa disebut dengan sebagai ekstensi dari IPPBX. Dan juga bisa dikatakan bahwa ekstensi yang dimaksud adalah user yang akan menggunakan layanan Breaker. Nah, jadi setiap user itu bisa disebut dengan ekstensi, yaitu nomor-nomor unik yang dikasih atau diberikan untuk user yang menggunakan aplikasi layanan dari Breaker. Untuk melakukan konfigurasi ekstensi, pilih extension pada menu IPPBX Administration. Selanjutnya add extension, yang terakhir ada SIP. Protokol SIP sendiri merupakan protokol VoIP yang menggunakan port 5060 UDP. Dan juga selain SIP, kalian juga dapat menggunakan pilihan protokol lainnya. Ada beberapa hal yang harus didaftarkan dalam membuat akun VoIP, yaitu yang pertama, the user extension. User extension sendiri adalah nomor ekstensinya, misalkan 10101, dan biasanya ekstensi atau user extension ini menggunakan angka numerik. Yang kedua ada display name. Display name adalah nama yang akan digunakan sebagai call ID ketika melakukan panggilan. Jadi kita yang masukkan ke display name itu akan muncul ke display tampilan yang melakukan panggilan. Selanjutnya ada secret, yaitu password yang digunakan user untuk proses autentikasi saat registrasi ekstensi pada user agent. Selanjutnya ada konfigurasi trunk. Trunking dalam jaringan telekomunikasi berarti menghubungkan satu sentral dengan sentral telepon lainnya. Pada software ini, kalian dapat saling berhubungan secara IP trunking dengan protokol SIP atau secara konvensional melalui jalur analog dan juga jalur digital. Untuk konfigurasi outbound routes digunakan untuk mengatur tujuan panggilan yang keluar melalui trunk outbound routes. Inilah yang mendefinisikan untuk semua panggilan keluar. Contohnya breaker yang dihubungkan ke VoIP server yang lain, maka untuk panggilannya ke VoIP rakyat diatur dan rulesnya misalkan 9. Artinya, ketika kita melakukan panggilan VoIP ke rakyat, harus menggunakan prefix 9 yang diikuti nomor tujuan. Ada beberapa hal yang harus didaftarkan dalam konfigurasi outbound routes, yaitu yang pertama kita harus memerlukan router name. Maksudnya router name itu adalah nama-nama yang akan terhubung ke routes dari name tersebut. Konfigurasi outbound routes. Selanjutnya ada dial patterns, yaitu kode awal untuk menghubungi ke server lain. Selanjutnya ada trunk sequence, yaitu trunk yang harus digunakan. Yang ketiga ada konfigurasi video call dari server IPPBX. Agar antar klien dapat melakukan layanan video call, maka harus menambahkan konfigurasinya pada
bagian etc/*ship.conf. Ubah konfigurasinya pada breaker yang memiliki nilai default H.263P menjadi VP8. Yang keempat ada konfigurasi pada sisi klien. Konfigurasi pada sisi klien yang meliputi penambahan user account dan instalasi softphone. Jenis sistem operasi yang digunakan oleh klien yaitu sistem operasi berbasis Windows, di mana sistem operasi Windows ini menggunakan softphone X Lite atau Zoiper. Pada proses instalasi pada klien Windows dan pada handphone, relatif mudah karena tersedianya source software yang telah siap untuk diinstal pada masing-masing handphone atau aplikasi. Ada beberapa cara konfigurasi softphone pada klien VoIP, antara lainnya sebagai berikut. Konfigurasi IP aplikasi X Lite pada OS Windows. Untuk konfigurasi ini dilakukan pada menu softphone, lalu memilih tab SIP account, dan pada pengaturan tersebut kalian juga harus mengisi nama account, user ID, domain, password, dan juga display name untuk mengkonfigurasikan pada sisi klien. Dan konfigurasi di handphonenya, kalian harus melakukan konfigurasi VoIP klien pada handphone kalian. Pada dasarnya sama seperti konfigurasi pada VoIP klien untuk komputer. Hanya saja meliputi pengisian account name, user ID, domain, dan password yang sebelumnya sudah didaftarkan. Akan tetapi pada proses ini, tidak semua softphone dapat berjalan pada setiap handphone, karena tidak semua handphone mendukung penggunaan fasilitas dari VoIP ini. Oke. Untuk materi pada instalasi server VABX ini sudah selesai. Saya harap kalian dapat memahami dari penjelasan yang sudah dijelaskan pada pertemuan kali ini. Di masa pandemi ini, kalian harus semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.